Baik, timnas Indonesia Jayges diharapkan ikut dan didorong menjadi kapten ASEAN All Stars saat melawan Manchester United dalam turnya ke Malaysia. Jayges yang akan membarisi ataupun mungkin Jayges ya dalam kesebelasan ni Jayges yang paling layak untuk menjadi kapten. Yes. Bagi aku he's the captain. He's the captain of this team. ASEAN All Stars. Ya, akhirnya telah diumumkan bahwa Asnawi dan Ferrari yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All Star. Lalu kenapa nggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rido, Hafner, atau pemain-pemain inti lainnya? Menurut gue alasannya karena jadwal yang mepet dengan Garuda Calling. Karena ASEAN All Star bermain pada tanggal 28 Mei, sedangkan timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 5 Juni. Yang kemungkinan di sebelum 5 Juni pun ada pertandingan persahabatan. Jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut eksibisi match seperti ini. Salah satu pundit asal Malaysia ingin Jayges jadi kapten ASEAN All Star saat lawan Manchester United. Artinya pundit dari Malaysia ini menilai bahwasannya Jayges. Drama seputar laga bergengsi antara ASEAN All Stars melawan Manchester United di Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025 mendatang semakin memanas. Bek andalan timnas Indonesia, Jayges, akhirnya menolak bergabung dalam tim ASEAN All Stars, keputusan yang langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Di tengah kekecewaan besar yang melanda Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru dukungan penuh terhadap langkah Jay datang dari berbagai kalangan di tanah air. Tidak hanya masyarakat sepak bola Indonesia, tetapi juga jajaran tertinggi PSSI hingga tokoh penting seperti Erick Thohir, yang secara pribadi menyatakan mendukung penuh keputusan Jay. Keputusan Jayges untuk tidak bergabung dengan ASEAN All Stars berakar pada profesionalisme dan komitmennya terhadap klub dan negara. Jadwal yang sangat padat di akhir Mei, termasuk laga penting Venezia melawan Juventus di Serie A pada 25 Mei, serta dua pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadi pertimbangan utama sang bek tangguh berusia 24 tahun tersebut. Dalam sesi wawancara singkat usai latihan bersama Venezia, Jayges menjelaskan alasannya dengan tegas. Pertandingan melawan Cina dan Jepang jauh lebih penting. Saya dan teman-teman di timnas saat ini punya mimpi besar untuk membawa Garuda ke pentas Piala Dunia. Fokus penuh saya hanya untuk itu, ujar Jayges. Saya sangat menghormati undangan dari ASEAN All Stars, dan itu kehormatan besar. Tapi prioritas saya tetap timnas Indonesia, lanjutnya. Dukungan kepada Jayges datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick menilai keputusan Jay sebagai bentuk kedewasaan seorang pemain profesional yang memahami betul prioritasnya. Sebagai ketua umum, saya menghormati semua keputusan yang berkaitan dengan program kepelatihan. Tapi secara pribadi, saya mendukung Jay. Fokus ke klub dan timnas adalah langkah yang tepat. Indonesia saat ini sedang berjuang untuk sejarah besar di kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick. Erick menambahkan bahwa PSSI menyerahkan sepenuhnya kebijakan pemanggilan pemain kepada jajaran pelatih, termasuk Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk sebagai konsultan teknis ASEAN All Stars untuk laga ini. Sepak bola bukan hanya tentang satu pertandingan besar. Ini soal masa depan pemain dan prestasi nasional, tegas Erick. Di media sosial, mayoritas publik Indonesia menunjukkan dukungan luar biasa terhadap keputusan Jay. Tagar dukung Jay bahkan sempat menjadi trending topik di Indonesia sehari setelah pengumuman tersebut. Banyak yang memahami bahwa bermain dalam laga eksibisi, meski melawan tim sebesar Manchester United, tidak sebanding nilainya dibandingkan memperkuat timnas Indonesia dalam ajang resmi. Ini bukan soal gengsi, ini soal prioritas. Jay menunjukkan profesionalisme kelas dunia, tulis analis sepak bola nasional, Tio Nugroho, dalam kolomnya.
mantan Kapten Timnas Indonesia, Hamka Hamzah, juga ikut angkat bicara. Jai mengambil keputusan yang sangat dewasa. Kita harus bangga punya pemain yang berpikir jangka panjang, bukan hanya mengejar sorotan sesaat. Sementara itu, reaksi keras datang dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Melalui juru bicaranya, FAM menyatakan bahwa penolakan Jai Idzes dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap AFF dan Malaysia sebagai tuan rumah. Ini adalah laga bergengsi yang tidak semua pemain mendapat kesempatan bergabung. Kami menilai penolakan ini sebagai kurangnya penghormatan terhadap inisiatif besar ASEAN dan, secara khusus, Malaysia, ujar pernyataan resmi FAM. FAM mengingatkan bahwa laga melawan Manchester United merupakan bagian dari upaya besar untuk mengangkat citra sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Partisipasi semua bintang terbaik sangat kami harapkan. Karena itu, kami menyayangkan keputusan Jai Idzes, imbuhnya. Pernyataan keras ini memicu gelombang reaksi balasan dari netizen Indonesia yang merasa FAM terlalu membesar-besarkan situasi dan tidak menghormati hak profesional seorang pemain. Di tengah ketegangan, AFF mencoba mengambil posisi netral. Melalui sekretaris jenderalnya, Winston Lee, AFF menyatakan menghargai keputusan setiap pemain. Kami memahami tantangan yang dihadapi pemain profesional, terutama yang berkompetisi di Eropa. Kami tetap menghormati keputusan Jai Idzes, dan berharap semua pihak menjaga semangat persatuan ASEAN, kata Winston. AFF memastikan bahwa laga melawan Manchester United akan tetap berlangsung meriah dengan atau tanpa kehadiran Jai Idzes. Mereka kini sedang menyiapkan daftar final pemain yang akan diumumkan akhir April ini. Absennya Jai Idzes tentu menjadi kerugian besar untuk ASEAN All Stars. Sebagai bek tengah yang terbiasa menghadapi tekanan tinggi di Eropa, Jai diharapkan bisa menjadi kunci untuk menghadang kecepatan dan kekuatan lini serang Manchester United. Kini, pelatih Kim Sang-SIK harus mencari alternatif lain di lini belakang. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Dion Chols, hingga Therathon Bunmathan disebut-sebut sebagai opsi pengganti. Meski demikian, banyak yang meyakini bahwa kekompakan dan semangat juang kolektif bisa tetap membuat ASEAN All Stars tampil kompetitif, bahkan tanpa Jai. Situasi ini memberikan pelajaran penting bagi dunia sepak bola ASEAN. Mengatur jadwal pertandingan harus mempertimbangkan kondisi nyata pemain yang berkarier di luar negeri. Tidak semua pemain bisa bebas mengikuti event di tengah musim padat Eropa. Pengamat sepak bola Asia, Ben Tan, menyarankan agar ASEAN lebih selektif dalam merancang agenda. Jika ASEAN ingin dihormati dunia, kita harus profesional juga menghormati beban kerja pemain, katanya.